ringkas, tapi beliau banyak mengoreksi, banyak merubah dan banyak menambah. Oleh karena itu apa yang ada dalam kitab Minhaj nisbahnya itu kepada Imam Nawawi. Tidak bisa dikatakan oh ini pendapat Imam Rafi'i. Ini hanya pendapat Imam Nawawi. Seandainya sama itu hanya kebetulan. Nah, itu hanya kebetulan. Sama di kitab Raudatul Talibin Imam Nawawi. Raudatul Talibin apa yang dikatakan Imam Nawawi itu tidak bisa dinisbahkan kepada Imam Rafi'i, walaupun Raudatul Talibin itu ringkasan daripada kitab Al-Ajiz, ya kan? Ringkasan daripada kitab Al-Ajiz, karena bukan hanya meringkas Imam Nawawi tapi juga ada yang ditambahkan di dalam kitab Raudah. Dan sama aja lihatlah kitab manhajnya Imam Syekh Zakaria, kan Minhajut Talibin ini diringkas oleh Syekh Zakaria disebut Manhajut Tulab. Jadi kitabnya diringkas, ngarannya pun diringkas. Minhaj jadi manhaj, Talibin jadi tulab. Syekh Zakaria meringkas kitab Minhajut Talibin menjadi Manhajut Tulab, sekaligus beliau mensyarahkannya disebut Fathul Wahhab. Itu kebanyakan melihat para ulama tidak menisbahkan kepada Imam Nawawi juga, cuman hanya menisbahkan kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Karena banyak yang dirubah oleh Syekh Zakaria dalam kitab Fathul Wahhab itu daripada kitab Minhaj. Walaupun Fathul Wahhab Manhajut Tulab itu diringkas daripada kitab Minhajut Talibin. Mana semuanya pun kita. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah wa minha, dan diantaranya diantara nafais mustajadat. Jadi minha bisa kita kembalikan kepada kalam matan sebelumnya yang kalimatnya nafais mustajadat. Kan ada sebelumnya tuh masuban ya ma'ama al-dumuhu minan nafais mustajadat. Nah, dan aku tambahkan daripada nafais tambahan-tambahan yang sangat berharga dan yang sangat bagus. Minha diantaranya tambahan beliau minggu tadi menambah kait-kait yang tidak disebutkan oleh Imam Rafi'i kan. Nah, diantaranya lagi wa minha, diantara nafais mustajadat tambahan-tambahan Imam Nawawi dalam kitab Minhaj daripada tambahan daripada kitab Muharrar adalah ibdalu ma kana min alfazihi ghariban au muhiman, kita baca matannya khilafas sawab bi awdaha wa aksara taknya enggak ada berarti ulun salah tulis wa aksara minhu bi ibaratin jaliyatin. Di antara tambahan-tambahan yang sangat bagus lagi kita Imam Nawawi dalam kitab Minhaj ini adalah ibdalu ma kana min alfazi, mengganti atau menukarkan sesuatu yang adalah min alfazi daripada lapas-lapasnya Muharrar. Min alfazi itu bayan daripada ma'lah, gariban itu habarnya kana. Jadi mengganti lapas-lapas yang garib yang ada pada Muharrar. Arti garib apa? Ai ghaira ma'lufil isti'mal, yang tidak sering digunakan. Ma'luf itu terbiasa. Jadi di antara nafais lagi, tambahan-tambahan yang sangat bagus lagi kita Imam Nawawi dalam kitab Minhaj ini adalah menukarkan atau mengganti lapas-lapas yang pada dasarnya gharib. Arti gharib kata Imam Mahali ghaira ma'lufil isti'mal, jarang digunakan. Ma'luf itu terbiasa. Au muhiman khilafas sawab, atau muhiman ai muqian fil wahmi ai azhimi, memberikan sangkaan. Lapas-lapas yang memberikan sangkaan, khilafas sawab, menyalahi yang benar. Secara zahir seakan-akan lapasnya salah. Jadi kata Imam Nawawi, lapas-lapas yang garib, lapas-lapas yang muqian fil wahmi ai azhimi, yang menjatuhkan pada sangkaan, menjatuhkan akan khilafas sawab, menyalahi yang benar. Lapas-lapas yang itu beliau ganti al-ityanu badala dzalika bi awdaha wa akhtasara minhu. Al-ityan di situ dibaca rafa, badal daripada ibdal. Ai maksud ibdal di situ mendatangkan badala dzalika sebagai gantian daripada demikian. Demikian maka namin al-fazi ghariban au muhiman. Jadi maksud ibdal di situ ialah mendatangkan al-ityanu itu dibaca rafa, badal daripada ibdal.
Al-ityanu yaitu mendatangkan sebagai gantian daripada demikian. Demikian apa? Maka namin al-fazi ghariban au muhiman khilafas sawab. Didatangkan sebagai gantian demikian bi awdaha wa akhsara, dengan yang lebih jelas dan yang lebih ringkas minhu daripadanya maka namin al-fazi itu. Bi'audaha ditukarkan dengan yang lapas yang lebih jelas dan yang lebih ringkas minhu daripada maka nami al-fazi ghariban au muhiman tadi. Dan beliau datangkan bi'ibaratin jaliyatin, dengan ibarat dengan gaya bahasa yang sangat jelas. Ai maksud jaliyah zahiratin fi ada'il murad, yang nampak pada menyampaikan yang dikehendaki, pada menunaikan apa yang dikehendaki. Nah ini diantara metode atau cara Imam Nawawi meringkas kitab Muharrarnya Imam Rafi'i, lapas-lapas yang garib yang kita mungkin jarang digunakan dan lapas-lapas secara zahir salah, itu beliau ganti dengan lapas yang lebih ringkas dan lapas yang lebih jelas. Nah ini. Lalu kata Imam Mahalli, wa adkhala al-ba'a ba'da lafzil ibadali alal ma'ati biha muwafaqatan lil istimali al-urfi wa in kana khilafal ma'rufi lughatan min idkhaliha ala al-matruki nahu abdaltu al-jayyida birradiyi ay akhadtu al-jayyida badala ar-radiyi. Kata Imam Mahalli, wa adkhala, dan memasukkan oleh musannif Imam Nawawi ini mengomentari lapas-lapas yang ada di matan adalah wa adkhala, dan memasukkan musannif al-ba'a akan huruf jar ba, al-ba'a akan ba yakni huruf jar yang ada pada lapas bi audhah itu huruf jar kan. Jadi ba itu dimasukkan ba'da lafzi ibdal, setelah lapas ibdal, wa ibdalu tadi minha ibdalu. Memasukkan musannif akan ba setelah lapas ibdal alal ma'ati biha, atas yang didatangkan, atas lapas yang didatangkan. Ini kata Imam Mahalli muwafaqatan, itu sudah sesuai lil istimali al urfi, penggunaan secara uruf. Wa in kana khilafal ma'rufi lugatan, meskipun adalah dia idkhalul ba ba'da lafzul iddal. Jadi karena isimnya kembali kepada mafhum daripada adkhala. Meskipun adalah dia idkhalul ba ba'dal ibdal alal ma'ati bihi. Itulah karena itu kembalinya kepada idkhalul ba ba'dal lafzul iddal alal ma'ati bihi. Meskipun adalah dia mendatangkan ba setelah lapas ibdal digunakan untuk lapas sesuatu yang didatangkan, itu khilafal ma'ruf, menyalahi apa yang sudah dikenal secara bahasa. Min idkhaliha, daripada memasukkannya itu ba alal matruk, atas yang ditinggalkan. Min idkhaliha itu bayan daripada al matruk, ma'ruf lah, apa yang sudah dikenal secara bahasa, yaitu daripada memasukkan ba terhadap yang ditinggalkan. Nahu abdaltu al-jaida birradiyi ay akhadtu al-jaida badal ar-radiyi, aku mengambil yang baik birradiyi, menukarkan yang baik birradi dengan sesuatu yang buruk. Apa maknanya? Secara bahasa ba itu masuk kepada yang ditinggalkan. Berarti ar-radi itu yang ditinggalkan, yang diambil al-jaida. Ai akhadtu al-jaida badal ar-radi. Ini mentafsirkan makna abdaltu al-jaida birradi. Ku ambil sesuatu yang baik sebagai gantian daripada ar-radi. Ini sebenarnya makna ini kurang sempurna lah. Yang lebih sempurna lagi gini. Taraktu ar-radiyya wa akhadtu al-jaida badalahu. Seharusnya yang sempurna itulah taraktu ar-radiyya, aku tinggalkan yang buruk, lalu wa akhadtu badala al-jaida badala radi, aku ambil yang baik gantian daripada yang buruk yang ditinggalkan tadi. Nah, berarti ketika ada lapas abdala lalu setelahnya ada ba, maka ba itu menjelaskan sesuatu yang ditinggalkan, bukan sesuatu yang diambil. Nah, ini Imam Mahalli
memberikan jawaban kepada i'tirad terhadap musannif. Jadi inilah sebenarnya seakan-akan ada i'tirad, ada protesan terhadap musannif. Kenapa musannif mengatakan minha ibdalu makana min alfasi ghariban au muhiman khilafal sawab bi awdaha wa akhsara minhu bi ibaratin jaliyatin. Jadi secara bahasa maknanya adalah menukarkan lapas yang paling jelas, yang paling ringkas itu yang dibuang. Mengganti lapas yang paling ringkas dan yang paling jelas dibuang, diganti yang didatangkan lapas-lapas yang garib. Seharusnya kan maknanya kayak ini. Ini i'tirad terhadap musannif. Lalu i'tirad ini dibantah, dijawab oleh Imam Mahali. Kata Imam Mahali, wa adkhala al-ba'a ba'da lafzil ibdal. Ya memang Imam Nawawi di sini memasukkan ba setelah lafaz ibdal terhadap sesuatu yang didatangkan. Kan maksud Imam Nawawi lapas-lapas yang garib, lapas yang secara zahir salah ditukarkan, diganti dengan lapas yang awdaha, dengan lebih jelas dan lebih ringkas. Berarti awdaha dan aksara itu yang didatangkan ya oleh al-ma'ti bihi. Nah, memasukkan musannif akan ba setelah lapas ibdal terhadap yang didatangkan ini muwafaqatan lil istimalil urfi, itu sesuai dengan penggunaan secara uruf. Meskipun secara lugat salah. Nah, ini. Jadi apa yang dikatakan Imam Mahali ini menjawab bantahan atau i'tirad orang terhadap Imam Mahali. Pada Imam Nawawi. Nah, jadi seakan-akan orang mengiktirad kepada Imam Nawawi. Jadi wa adkhala ila akhir itu jawabun anil i'tirad alal musannif lah. Jadi perlu diketahui dulu maksud Imam Mahali mengatakan wa adkhala al ba'a ini untuk jawabun anil i'tirad al musannif. Jadi sebenarnya di sini ada i'tirad, ada protes terhadap musannif. Lalu protesan itu dijawab oleh Imam Mahali. Apa protesannya? Yang ma'ruf secara lugat adalah ba itu masuk kepada yang ditinggalkan, ya kan? Yang ma'ruf secara bahasa ba setelah ibdal itu masuk kepada yang ditinggalkan, bukan kepada yang diambil. Ternyata faktanya di sini Imam Nawawi memasukkan ba kepada yang diambil. Oh, dijawab oleh Imam Mahali. Imam Mahali bahwasanya memang secara logat ini salah, tapi secara urfi masih benar. Nah, ini jawabannya. Sebagaimana di dalam Quran, wa may yatabaddalal kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil. Barang siapa wa may yatabaddalal kufra bil iman, apa maknanya? Mengambil kekafiran, meninggalkan iman. Wa may yatabaddalal kufra bil iman. Berarti ba kan masuk setelah ibdal. Berarti itu yang ditinggalkan. Barang siapa meninggalkan akan iman lalu diambil sebagian dia akan kekafiran, faqad dhalla sawa as-sabil, kata Tuhan, maka sungguh dia telah sesat daripada jalan yang lurus. Ini kan secara bahasa kayak itu. Ba itu masuk kepada yang ditinggalkan, bukan kepada yang diambil. Tapi faktanya Imam Nawawi di sini memasukkan ba kepada yang diambil, bukan yang ditinggalkan. Paham ya? Paham lah. Nah, inilah. Jadi ini terkadanglah ngalihnya kitab Mahali ini. Kita harus paham apa tujuan Imam Mahali mengomentari matan ini. Jadi maksud daripada Imam Mahali mendatangkan wa adkhalal ba ilal akhir ini sebagai jawaban terhadap protesan orang terhadap musannif. Protesannya apa? Bahwasanya yang dikenal secara bahasa ba itu masuknya kepada yang ditinggalkan, bukan kepada yang diambil. Sedangkan di sini dipakaikan kepada yang diambil. Itu dijawab oleh Imam Mahali dengan jawaban demikian. Nah, ini. Cuman sebagian ulama membantah protesan ini lagi. Jadi memang benar ba itu masuk kepada yang dibuang apabila setelah ibdal, abdala yubdilu. Salah. Sebagian ulama lain membantah protesan ini, yaitu ba tadi dikatakan masuk kepada yang dibuang apabila setelah tabaddala, ya tabaddulan, seperti ayat wa may yatabaddal, timbangannya tabaddala. Adapun setelah ibdal ini bujur aja. Setelah ibdal didatangkan ba itu memang masuknya kepada yang diambil, bukan yang dibuang. Nah, jadi
Imam Mahali di sini sudah menjawab protesan orang terhadap musannif. Berarti Imam Mahali mensetujui bahwasanya ada protes terhadap musannif. Sebagian ulama yang lain protesan itu sudah dikatakan salah. Jadi bukan kada perlu dijawab lagi, ya memang salah protesannya kan. Nah, salahnya di mana? Yang ba masuk kepada yang dibuang itu apabila lafaz tabaddala, ya tabaddalu tabaddulan. Adapun setelah ibdal itu bujur aja. Setelah ibdal ba itu masuknya kepada yang diambil. Nah ini. Paham ya leh? Inilah Mahali, inilah cara Mahali ini bujur ringkas, tapi kita harus memahami apa muradnya Imam Mahali mendatangkan mentafsirkan dengan demikian. Jadi peruntusan orang itu seakan-akan yang benar lafaz Imam Nawawi seharusnya kayak ini. Belumlah. Jadi seharusnya orang memprotes ini yang benar. Imam Nawawi mengatakan wa minha ibdalul awdah wal aksar bima kana min alfazi ghariban aw muhiman khilaf sawab. Lafaz yang didahulukan awdah dan aksar. Protesan orang nih kan. Seharusnya kata orang wa minha ibdalul awdah wal aksar bima kana min alfazi ghariban aw muhiman khilaf sawab. Nah, ini protesan orang. Cuman sudah dijawab oleh Imam Mahali. Habis. Wa minha di antara nafais mustajadat lagi, tambahan-tambahan Imam Nawawi dalam kitab Minhaj yang sangat penting kata Imam Nawawi adalah bayanu qaulain awil wajhain wa tariqain wan nasi wa maratibil khilaf quwatan wa dha'fan. Di antara tambahan-tambahan yang sangat penting lagi adalah menjelaskan dua kaul dan menjelaskan dua wajah dan menjelaskan dua tarik dan menjelaskan nas dan menjelaskan maratibil khilaf, martabat khilaf. Arti martabat khilaf ini misalkan pada satu masalah itu ada dua pendapat, A dan B pendapatnya. Di satu masalah ada dua pendapat A dan B. Yang kuat adalah A, yang B ini lumayan kuat juga. Ini artinya menjelaskan maratibul khilaf. Ada terkadang yang B ini sangat lemah khilafnya. Nah, ini kenalah maksud maratibil khilaf kina. Maksud maratibil khilaf yang dijelaskan yang seperti apa? Kuatan wa dha'fannya. Nisbah kuatkah khilafnya atau lemahkah khilafnya? Jadi misalkan dalam satu masalah itu ada dua pendapat. Pendapat yang kuat adalah A. Lalu pendapat yang lemah B. Apakah B ini lumayan kuat atau sangat lemahkah? Itu akan dijelaskan. Kaul lain itu kita akan datanglah. Kaul lain itu berarti dua kaul Imam Syafi'i langsung toh. Bilanya wajah itu wajah Ashabus Syafi'i. Pendapat Ashabus Syafi'i disebut wajah. Nah, tarikain itu kita dijelaskan. Nah, tarikain itu apa, nas itu apa, maratibul khilaf itu akan dijelaskan juga. Nah, ini masih Imam Nawawi menjelaskan tambahan-tambahan di dalam kitab Minhaj. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj ini membuat suatu istilah yang mana istilahnya Imam Nawawi ini tidak didahului oleh ashab Syafi'i sebelumnya. Nah, kita jelaskan. Nah, jadi wa minha di antara nafais mustajadat lagi adalah bayanul qaulain, menjelaskan dua kaul. Jadi kitabnya Minhaj ini tidak hanya satu kaul. Wal wajhain dan dua wajah, wal tarikain dan dua tarik. Wan nas dan menjelaskan nas dan martabat khilaf. Apakah khilafnya ini kuat atau kada? Kuatan wa dha'fan. Fil masaili pada segala masalah. Ini ta'alluqnya kepada bayanlah fil masail, menjelaskan dua kaul, dua wajah, dua tarik, nas ila akhir pada segala masalah-masalah gina. Fi jami'il halat pada seluruh keadaan. Dijelaskan pada seluruh keadaan. Bi khilafi al-muharrar dan berbeda kata Imam Mahali dengan kitab Muharrar. Kitab Muharrar adalah kitab asal daripada kitab Minhaj ini. Kitab Muharrar bagaimana? Fataratan yubayyinu nahwa asahil qaulain wa asharul wajhain. Wa taratan la yubayyinu nahwal asah wal asar. Kalau kitab Muharrar kata Imam Mahali terkadang ya memang dijelaskan khilafnya kan. Cuman istilah kitab Muharrar ini berbeda dengan istilah kitab Minhaj. Kenapa? Ketika di Muharrar itu menjelaskan kaul dikatakan asahal kaulain. Kaulain tadi apa? Pendapat Imam Syafi'i langsung, maka disebut kaulain.
Kaul lain itu bilanya yang paling kuat disebut asah, bilanya tidak terlalu kuat disebut sahih aja. Sedangkan Imam Nawawi kada berani mengatakan kaul Imam Syafi'i itu asah atau sahih. Sidin hanya mengatakan azhar. Nah, inilah perbedaannya gini. Jadi ketika pendapat suatu masalah itu ada dua pendapat Imam Syafi'i, maka kalau pendapat itu kuat dikatakan Imam Nawawi kina azhar, bukan asah. Sedangkan di dalam kitab Muharrar kaul Imam Syafi'i yang kuat dikatakan asah. Nah, ini kan seakan-akan berarti lawannya berarti kada asah kada sahih, berarti seakan-akan kaulnya itu fasid, rusak kan, seakan-akan. Adab Imam Nawawi kada berani mengatakan wa azharal wajhain. Nah, kalau Imam Nawawi pendapat ashab itu bisa dikatakan asah atau sahih. Nah, wajhain itu kan dua wajah, berarti wajah itu pendapatnya ashab, bukan pendapat Imam Syafi'i langsung. Pendapat ashabus Syafi'i jikalau kuat dikatakan Imam Nawawi asah, bukan azhar. Sedangkan di kitab Muharrar ini terbalik. Nah, wa taratan la yubayyinu nahwal asah wal azhar, dan terkadang kitab Muharrar itu kadang menjelaskan seumpama asah dan azhar. Jadi ada tiga perbedaan. Kitab Minhaj Imam Nawawi dan kitab asalnya Minhaj, yakni kitab Muharrar. Yang pertama apa? Kalau kitab Minhaj ini menjelaskan seluruh kaul, seluruh wajah fi jamil halat. Sedangkan Imam Rafi'i di dalam kitab Muharrar kadang menjelaskan khilaf pada seluruh masalah. Satu. Yang kedua, salah tadilah. Jadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i sama-sama menjelaskan dua kaul atau dua wajah. Cuman perbedaannya kalau Imam Nawawi menjelaskan fi jamil halat, lah seluruh keadaan. Kalau Imam Rafi'i kadang-kadang saja, terkadang dijelaskan sidin, terkadang kada. Dan yang kedua perbedaannya adalah kalau Imam Nawawi menisbahkan asah dan sahih itu kepada wajah pendapat ashab Syafi'i, bukan pendapat Imam Syafi'i langsung. Adapun di dalam kitab Muharrar menisbahkan asah kepada pendapat Imam Syafi'i, azhar dinisbahkan kepada pendapat wajah, yaitu ashabus Syafi'i. Ini perbedaan kitab Muharrar dan kitab Minhaj. Jadi walaupun Minhaj ini diringkas daripada Muharrar, tapi berbeda, sangat-sangat banyak perbedaannya. Dan istilah-istilah seperti ini hanya diciptakan oleh Imam Nawawi lah, dan diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Makanya kalau kita membaca rumus fikih, terkadang azhar itu diberi definisi ma zahara, itu kan Allahumma shalli ala Muhammad, nyatakanlah ma zahara kuwatuhu aslan au illatan ya minal qaulain awil aqwal minal wajhain au minal wajah. Jadi di dalam kitab sebagian rumus fikih itu terkadang asah itu bisa dinisbahkan kepada pendapat Imam Syafi'i, terkadang ashabnya saja. Nah, berarti itu menjelaskan rumus fikih sebelum di masa Imam Nawawi. Tapi kalau sudah masa Imam Nawawi, banyak diikuti ulama setelahnya, asah dan sahih itu dinisbahkan kepada kaul ashab Syafi'i. Adapun azhar dan masyhur dan zahir itu kita dinisbahkan kepada pendapat Imam Syafi'inya langsung. Bisa dipaham kira-kira? Ini lumayan rumit. Nyaman aja lah. Nah, jadi kata Imam Nawawi, di antaranya kitab tambahan kitab Minhaj ini menjelaskan dua kaul. Kalau masalah itu memiliki dua kaul. Kalau tiga kaul, bahkan tiga kaul dijelaskan Imam Nawawi. Nah, cuman kaul itu berarti kaulnya Imam Syafi'i. Dan menjelaskan dua wajah. Kalau di masalah itu ada dua wajah. Wajah ini pendapat ashab Syafi'i. Kalau lebih dijelaskan oleh Imam Nawawi gina. Dan menjelaskan dua tarik. Tarik ini kita akan dijelaskan. Tarik ini ikhtilaful ashab fi hikayatil mazhab. Jadi di dalam satu masalah ini kita ada aja penjelasannya lah. Cuman ulun dahulukan dulu. Di dalam satu masalah ini misalkan ada pendapat Imam Syafi'i, yaitu pendapatnya A. Misalkan ada di satu masalah Imam Syafi'i memiliki pendapat dan pendapatnya hanya satu. Nah, jadi di dalam satu masalah misalkan Imam Syafi'i berisi satu pendapat dan pendapatnya hanya satu. Ashab setelahnya menceritakan pendapat Imam Syafi'i yang satu itu A, ya ashab yang lain pendapatnya B. Nih, bahkan berarti ada ikhtilaf ashab fi hikayatil mazhab. Ashab menceritakan pendapat Imam Syafi'i itu berbeda-beda. Ini namanya tarik kina. Ini akan dijelaskan. Wanas wa maratibil khilaf quwatan wa da'afan fil masail fi jamil halat.
Fahaitsu aqulu, paknya di situ, paknya fal fasihalah. Kan tadi dikatakan musannif menjelaskan bayanul qaulain. Nah, kayak apa penjelasannya? Nah, dijelaskan. Fahaitsu, maka ketika aku mengatakan, haitsu di situ bisa kita katakan zarab zaman atau zarab makan. Berarti kalau kita artikan zarab zaman, fi ayyi waktin aqulu, kapan saja aku mengatakan. Kalau kita katakan haitsu di situ zarab makan, berarti fi ayyi makanin aqulu. Ini takdirnya lah, di tempat mana saja di dalam kitab ini, maksudnya lah di tempat mana saja nanti aku mengatakan, kata Imam Nawawi, fil azhar awil masyhur, kata Imam Nawawi, maka yang dimaksud dengan azhar dan masyhur itu adalah minal qaulain atau minal aqwal. Ibarat ini ringkaslah, sebenarnya ada takdirnya kalau kita ingin lebih paham. Jadi fahaitsu aqulu, sekira-kira nanti aku mengatakan fil azhar, kata Imam Qalyubi itu di komentar Imam Qalyubi, yang lebih asahnya pi-nya tuh ditinggal saja, al azhar saja. Kada usah fil azhar, soalnya lapasnya gina sebagaimana lapas-lapas berikutnya tuh kada ada pakai p. Awil masyhur kan kada ada p-nya. Jadi ketika Imam Nawawi kena mengatakan al azhar awil masyhur, apa maksudnya? Famin qaulain bisa ditakdirkan. Jadi famin qaulain ai famuradi. Jadi yang dimaksud azhar dan masyhur itu lapasnya lah. Ketika aku mengatakan lapas azhar dan lapas masyhur, famin qaulain ai famuradi bilafzil azhar awil masyhur al qaulul azhar awil masyhur min al qaulain awil aqwal. Nah, ini takdirnya lah. Jadi ketika aku mengatakan al azhar atau al masyhur, famin qaulain ay famuradi, maka maksudku min lafzil azhar awil masyhur, daripada lafaz azhar dan masyhur tadi adalah qaulul azhar, yaitu qaul azhar atau qaul ashhar, daripada dua qaul atau beberapa qaul. Qaul ini tadi berarti pendapatnya Imam Syafi'i, maka disebut qaul. Kalau pendapat Ashabul Syafi'i disebut wajah. Jadi Imam Nawawi kedua ini mengatakan asah atau sahih. Nah, berarti kalau dikatakan sahih, berarti lawan sahih itu berarti ada sahih itu. Berarti seakan-akan Imam Syafi'i bisa dua pendapat, satu pendapatnya benar, satu salah, kan kurang adab jadinya. Nah, jadi fahaitsu, maka ketika. Jadi hendak lebih ringkas, haitsu itu diartikan ketika. Maksudnya kapan saja atau di mana saja aku mengatakan al-azhar atau al-masyhur, maka maksudku itu adalah qaul azhar atau qaul masyhur daripada dua qaul. Ini akan dijelaskan apa itu azhar, apa itu masyhur. Nah, ini ada penjelasan maratibul khilaf panggina. Nah, dua kaul atau tiga kaul, beberapa kaul bagi milik Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, fa in kawiya al khilafu, jikalau khilafnya kuat. Arti khilaf kuat itu pada satu masalah Imam Syafi'i memiliki dua pendapat lah. Arti khilaf di situ mukhalifnya lah. Misalkan di satu masalah Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pendapat pertama ini pendapat yang mu'tamad, pendapat kedua kada mu'tamad. Cuman kuat juga sebenarnya. Kenapa dikatakan lemah? Karena dipandang likuati mudrakihi, karena kuat dalilnya. Jadi kalau Imam Syafi'i di satu masalah ada dua pendapat. Pendapat pertama itu mu'tamad misalkan. Pendapat kedua kada mu'tamad tapi masih kuat. Nah, pendapat kedua kada mu'tamad tapi masih kuat. Kenapa masih kuat? Dikuati mudrakihi. Mudrak itu artinya dalil. Karena kuat secara dalil. Nah, jikalau kaul khilafnya kuat, qultu al-azhar, maka akan kukatakan al-azhar. Nah, al-musyir yang memberikan mana, yang memberikan kesan bizuhuri muqabilhi, dengan nampak lawannya. Lawannya ya mukhalif tadi. Berarti ketika Imam Nawawi mengatakan al-azhar, berarti yang dapat kita pahami daripada ibarat al-azhar itu adalah jadi azhar itu apa? Kesimpulannya dapat kita pahami azhar itu adalah ar-ra'yur rajih minal qaulain awil aqwalil Imam Syafi'i. Idzal kana ikhtilaf qawiyan. Ini baguslah hendak pian David, ini bagus. Kesimpulannya azhar itu apa? Fal azhar. Nah, ini bagus. Dapat kita simpulkan dari keterangan ini, qaul azhar itu apa? Fal azhar huwa
ar-ra'yu ar-rajihu min al-qaulain au al-aqwali lil imami asy-Syafi'i idza kana al-ikhtilafu qawiyan. Nah ini rumus fikih lah. Ini buan pian mau kadang harus paham sebelum baca minhaj. Kalau ini kada paham ya bagaimana? Ini bang yang bertamuan gina. Jadi ini harga mati punya mau kadang harus paham. Wa illa gina kita hanya bertamuan Azhar awil masyhur saja. Nah, jadi ini rumus-rumus minhaj lah. Buan pian menghendak mengetahui ada kitab khusus membahas rumus minhaj ngarnya Sulamul Muta'allim Al-Muhtaj fi Rumusil Minhaj. Itu ada kitabnya. Nah, Sulamul Muta'allim Al-Muhtaj fi Rumusil Minhaj. Jadi kesimpulannya kita ulanglah, ulun baca dulu. Jadi fa in kawiyal khilaf, jikalau khilafnya kuat, kultu maka akan kukatakan al-azhar. Arti khilaf kuat tadi jar ulun pada suatu masalah Imam Syafi'i berisi dua pendapat. Pendapat pertama yang mau tamat, pendapat kedua kada mau tamat. Cuman sebenarnya kuat kalau kita pandang secara dalil. Jikalau khilafnya kuat, maka pendapat mau tamat akan dikatakan Imam Nawawi al-azhar. Nah, ketika al-azhar berarti lawannya ini kuat juga sebenarnya. Nah, lawannya ini kuat juga sebenarnya. Kaul keduanya kuat juga sebenarnya. Berarti dapat kita simpulkan kaul azhar itu apa? Al-azhar itu adalah ar-ra'yur rajih, pendapat yang kuat min al-qaulain awil aqwal, daripada dua kaul atau beberapa kaul. Dua kaul atau beberapa kaul Imam Syafi'i. Idza kanal khilafu qawiyan, jikalau khilafnya kuat. Ini kesimpulannya kan? Berarti al-azhar itu adalah pendapat yang kuat, pendapat yang menang daripada dua kaul atau beberapa kaulnya Imam Syafi'i jikalau khilafnya adalah kuat. Ar-ra'yu ar-rajihu, rajih yang kuat. Nah, min al-qaulain awil aqwal idza kana atau lil imam Syafi'i idza kana ikhtilafnya kawiyan atau idza kana al-khilaf kawiyan atau idza kana al-mukhalif barang aja ibaratnya. Dan ketika ada ta'bir al-azhar, maka kita akan dapat memahami secara mafhum itu ada 4 masalah lah. Ketika ada kata Imam Nawawi kina al-azhar wa fil azhar misalkan, berarti yang dapat kita pahami ada 4 masalah. Ibarat al-azhar itu aja lah. Pertama ada khilafiyah, ya kan? Ketika ada lapas al-azhar, berarti kita dapat memahami 4 masalah secara mafhum. Dari lapas al-azhar kita dapat memahami 4 masalah. Satu di situ berarti ada khilafiyah, berarti ada kaul kedua atau. Yang kedua, pendapat al-azhar itu pendapat yang kuat, pendapat yang rajih. Yang kedua, berarti yang ketiga, yang pertama berarti di situ ada khilaf dan pendapat azhar itu adalah pendapat yang rajih. Yang ketiga berarti khilafnya itu antara pendapat sesama Syafi'i saja. Nah, pendapat Imam Syafi'i berarti Imam Syafi'i memiliki beberapa pendapat pada masalah itu. Nah, inilah. Yang terakhir mukabilnya adalah kuat. Nah, kaul khilafnya, kaul keduanya adalah kuat dipandang secara dalil. Berarti ini boleh diamalkan lah, tapi lihakin nafsi nah untuk pribadi. Kada boleh untuk kalau kita jadi qadi menerapkan kaul yang zahir nih, yang kuat kan azhar, berarti yang sebutnya zahir toh. Dan ibarat ta'bir dengan azhar di dalam kitab minhaj ini kita akan bertemuan ada 400 kina. Jadi jumlah tuma fil minhaj minat ta'bir bil azhar ada 400 kina lah. Jadi ada 400 ta'bir dengan azhar. Jadi ada 400 masalah yang ada dalam kitab minhaj yang di kaulnya itu adalah azhar kina. Ini keterangannya ada dalam kitab. Nah, di antaranya ulun ada mencek mustalahatul mazhab Syafi'i, ada juga dalam kitab Sulamul Muta'allim tadi. Sudah. Jadi ketika khilafnya kuat, khilaf antara sesama pendapat Syafi'i langsung, maka aku katakan pendapat yang rajihnya adalah al-azhar. Berarti khilafnya kuat itu. Wa illa ay wa illam yaqwa al-khilaf, wa illa ay wa illam yaqwa al-khilaf. Jikalau khilafnya kada kuat,
Berarti Imam Syafi'i pada satu masalah ada dua pendapat misalkan. Pendapat pertama itu yang mu'tamad, pendapat kedua itu yang kada mu'tamad dan itu pendapatnya kada kuat. Nah, maka fal masyhur ai faqultu al masyhur. Maka akan kukatakan al masyhur. Fal masyhur ai faqultu al masyhur. Akan kukatakan adalah masyhur gina. Jadi ketika khilafnya kada kuat, maka kukatakan adalah al masyhur. Nah, al musyiru yang memberikan kesan, al masyhur tadi memberikan kesan bi gharabati muqabilihi dengan tersembunyi lawannya. Mukabil itu khilafnya lah, kaul keduanya. Kenapa mati garabah? Garabah itu artinya apa? Khafi, tersembunyi, lemah bisa juga karena lemah kaul keduanya. Kenapa? Lidha'fi mudrakihi, karena lemah memang secara dalil. Nah, jadi dapat kita simpulkan pula al-masyhur ini apa? Bisa didapil lagi ini kesimpulannya. Berarti al-masyhur di sini adalah ar-ra'yur rajih. Jadi fal masyhur huwa sama kayak tadi lah ar-ra'yu ar-rajihu min qaulain awil aqwalil Imam Syafi'i, tapi idza kana ikhtilaf dhaifan. Nah, idza kana ikhtilaf itu saja perbedaannya lawan yang pertama yang azhar tadi. Idza kana khilafnya dhaifan. Jadi kata Imam Nawawi, ketika khilafnya kuat, kaul keduanya kuat, akan kukatakan kaul yang mu'tamad itu azhar. Tapi ketika khilafnya lemah, akan kukatakan al-masyhur. Berarti dapat kita pahami, al-masyhur itu apa? Al-masyhur itu adalah ar-ra'yu rajih juga, pendapat yang rajih daripada dua kaul atau beberapa kaul Imam Syafi'i, tapi khilafnya adalah lemah. Nah, ini. Ketika ada ta'bir dengan masyhur, dapat kita pahami empat masalah juga. Yang pertama berarti ada khilafiyah. Yang kedua, ta'bir dengan masyhur itulah pendapat yang rajih, dan khilafiyahnya antara pendapat Imam Syafi'i langsung, dan yang ketiga mukabilnya ini lemah. Nah, mukabilnya ini lemah. Nah, kemungkinan tidak bisa diamalkan. Nah, kemungkinan tidak bisa diamalkan lawan daripada al-masyhur. Ini rumus fikih. Paham kalau deh, bisa dipaham. Patol main gak ada nih. Wahai su aqulu al asa awis sahih famin wajhain awil aujuh. Itu bacanya aujuh lah bidzamil jim. Jamak daripada wajhun. Kalau aujah itu isim tabdal daripada wajhun. Nya bisa aujah, bisa aujuh kinalah tergantung karinah, dan itu keduanya benar, cuman sesuai karinahnya. Kalau di sini aujuh. Wahai itu, dan ketika aku mengatakan kata Imam Nawawi al asah atau sahih. Jadi al asah awis sahih itu yang dikehendaki lapasnya lah, bukan maknanya. Jadi ketika aku mengatakan lapas asah atau lapas sahih famin wajhain ai fal muradi bidzalika minal wajhain awil aujuh, daripada dua wajah atau beberapa wajah. Wajah ini pendapat, tapi di ashab, pendapat ashabus Syafi'i, bukan pendapat Imam Syafi'inya langsung. Di mana para ashab memperoleh ini? Yastakhrijunaha min kalami Syafi'i radhiyallahu anhum, yang mengeluarkan, yang menggali para ashab, akan itu aujuh awil wajhain, itu kembali kepada al-mazkurat minal wajhain awil aujuh, yang digali oleh para ashab akan itu beberapa wajah atau dua wajah tadi, yang digali daripada kalam Imam Syafi'i juga. Entah itu digali daripada pendapat Imam Syafi'i, misalkan gini lah, Imam Syafi'i pada satu masalah ada menyampaikan hukum, di masalah yang kedua yang mirip Imam Syafi'i ada pendapat, sehingga dikiaskan misalkan kepada pendapat Imam Syafi'i langsung, dan pendapatnya ini, berarti pendapat ini tadi digali oleh para ashab daripada kalam Imam Syafi'i juga dengan metode kias misalkan. Atau misalkan Imam Syafi'i kada ada bisi pendapat pada satu masalah, lalu para ashab ketika ditanya mereka memberikan jawaban, dan mereka mendapat jawaban itu dengan metode metode usul fikih Imam Syafi'i. Berarti para ashab dapat pendapat itu daripada metode usul fikihnya Imam Syafi'i. Nah, ini maksud istikhraj lah. Nah, maka pendapat ashab itu dikatakan wajhun. Jikalau dua wajah, dua pendapat berarti wajhain. Jikalau tiga berarti aujuh.
Kalau ulun padahal banyak benar menulis di hasiahnya lah dan penting-penting sebenarnya. Cuman kadang mungkin ulun bacakan beritaan. Mungkin kita bisa di kamera apalah, di screenshot, dikirim ke grup. Dan contoh-contohnya ulun sebutkan. Nah, jadi wahai aqulul asa awi sahih, ketika aku mengatakan kata Imam Nawawi al asa atau sahih, maka yang kumaksud daripada asa dan sahih adalah dua wajah atau beberapa wajahnya pendapat ashab. Jadi wajah ini pendapat ashab. Yang mereka gali akan itu wajah itu daripada kalam Imam Syafi'i juga. Nah. Fa'in kawiya al-khilaf. Nah, ini maratibul khilafnya lah. Maksud di awal tadi menjelaskan maratibul khilaf. Ya fa'in kawiya nih. Fa'in kawiya al-khilaf qultu al-asah. Jikalau khilafnya kuat, jadi pada satu masalah ashabus Syafi'i ada dua pendapat misalkan. Ini ashab lah, lain Imam Syafi'i ulang. Jadi misalkan di satu masalah ashab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang rajih adalah A, pendapat B ini sebenarnya kada kuat. Cuman secara dalil masih pendapat mu'tamad adalah A, pendapat B itu kada mu'tamad, tapi secara dalil masih kuat. Jadi ketika khilafnya kuat, kultu akan kukatakan kata Imam Nawawi al-asah. Nah, al-asah. Berarti dapat kita pahami al-asah di sini adalah bisa didapit lagi fal asah, maka kaul asah itu apa? Dapat kita simpulkan, ini kesimpulan lah dan ini penting. Fal asah huwa ar-ra'yu kayak tadi juga ar-ra'yu ar-rajih cuman min al-wajhain. Nah, ini bedanya. Kalau tadi minal qaulain. Kalau asa di sini minal wajhain awil wujuh nalil ashabi al imam Syafi'i. Tapi ada tambahan idza qawiya al khilaf. Nah, idza qawiya al khilaf. Jadi kata Imam Nawawi, jikalau para ashab memiliki dua pendapat, pendapat pertama yang mu'tamad, pendapat kedua kada mu'tamad, maka dan pendapat kedua tadi masih kuat sebenarnya, maka akan kukatakan al-asah. Berarti dapat kita pahami al-asah ini adalah fal asah huwa ar-ra'yu rajih. Pendapat yang kuat minal wajahin ail wujuh, daripada dua wajah atau beberapa wajahnya ashab Syafi'i, dan idza qawiya al-ikhtilaf atau khilaf apabila khilafnya kuat. Dan ketika ada ta'bir dengan al-asah dapat kita pahami empat masalah pula. Pertama berarti di situ ada khilafiyah. Jadi misalkan kata Imam Nawawi al-asah, fil asah misalkan atau alal asah. Berarti dapat kita pahami berarti pada masalah ini sebenarnya ada khilafiyah. Dan pendapat yang rajih adalah yang diibaratkan dengan al-asah. Yang ketiga berarti khilafnya hanya antara ashab saja, bukan antara Imam Syafi'inya langsung. Dan yang terakhir khilafnya kuat. Khilafnya kuat masih bisa dipakai untuk haqqin nafsi. Nah, ini pangkemenangannya orang belajar ya kan. Kalaunya yang lemah-lemah ini kada bisa dipakai, apa fungsinya kita belajar? Kalau yang daif kan berarti sama orang kada belajar. Nah, ini kemenangannya orang belajar. Yang orang kada belajar tidak bisa memakainya. Wa illa ay wa illam yaqwa al khilaf. Wa illa ay wa illam yaqwa al khilaf. Jikalau khilafnya kada kuat, fas sahih ay faqultu as sahih. Jadi fas sahih ay faqultu as sahih. Jikalau khilaf antara wajah para ashab itu kada kuat, maka akan kukatakan as-sahih. Nah, berarti kaul sahih itu bisa disimpulkan pulang, fas sahih adalah ar-ra'yur rajih minal wajhain awil wujuh lil ashabi Syafi'i idza da'ufa al-khilaf. Nah, idza kana khilaf da'ifan oleh idza kana khilaf da'ifan. Sama kayak tadi juga lah, dirubah sedikit-sedikit saja. Berarti dapat kita simpulkan, berarti ketika ada ibarat as-sahih berarti as-sahih itu adalah kaul yang pendapat yang rajih daripada pendapat ashabus Syafi'i. Nah, ini. Dan khilafnya adalah lemah. Ini kesimpulannya. Nah, dan ini kada mutlak sebenarnya kada dipakai lah. Sebenarnya ada tafsirnya lagi. Bisa aja masih kada dipakai. Ada tafsirnya sebenarnya. Dan tadi tertinggallah ta'bir dengan al-masyhur itu di dalam kitab Minhaj nanti berjumlah salah satu wa isruna 23. Jadi ta'bir al-masyhur di dalam kitab Minhajnya ada 23 ibarat kita akan bertemuan. Kalau ta'bir dengan al-asah itu ada berjumlah 1308. Jadi ta'bir al-asah di dalam kitab Minhaj berjumlah 1308.
alfun wa samaniyatun wa salasun 1038. Wah, ini takbir dengan al-asah nanti di dalam kitab minhaj ini berjumlah 1308. Ini ada kitabnya lah, kitab rumus minhaj. Kalau masyhur tadi berapa tuh? 23 aja. Jadi at-ta'bir dengan masyhur di dalam kitab minhaj berjumlah 23. Kalau al-asah berjumlah 1038. Nah, ini ada aja namanya itu rupanya lah. Kita nih memetik kok ya kalau kita akhirin nih. Ulama-ulama dahulu yang lapahnya. Ta'bir al-asah berjumlah 1038. Takriban lah kurang lebih. Kada pas kalaunya al-asah nih. Kalau takbir dengan sahih itu berjumlah maknanya nih. Ada betamuan lah. Enggak ada betamuan. Jadi walhasil pas sahih itu adalah tadilah ar-ra'yu rajih ya kalau min al-wajhain awil wujuh lil ashabi syafi'i. Tapi idza kana ikhtilafnya dhaifan. Nah ini. Nah. Habis. Paham ya lo leh? Insyaallah. Kata Imam Mahali walam yu'abbir bidzalika, ini istilah balaga. Imam Mahali mengatakan walam yu'abbir ini husnul ta'lil lah, memberikan alasan. Kenapa pendapat Imam Syafi'i ditakbirkan dengan azhar dan masyhur. Sedangkan pendapat ashab dikatakan al-asah dan sahih. Ini kan berbeda. Dan ini diciptakan oleh Imam Nawawi rumus-rumus istilah-istilah ini. Kata Imam Mahali walam yu'abbir bidzalika fil aqwal ta'adduban ma'al Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kama qala. Fa inna as-sahiha minhu mus'irun bi fasadi muqabilihi. Ya. Jadi walam yu'abbir dan tidak mengibaratkan. Ini seakan-akan menjawab daripada pertanyaan lah. Jadi seakan-akan ada pertanyaan. Kita membaca game secara insting ada pertanyaan nih. Kalau kita dapat memahami kenapa berbeda kan? Takbir pendapat Imam Syafi'i langsung dengan takbir pendapat ashab dibedakan antara sahih dan asah dan azhar dan masyhur. Berarti kan ada pertanyaan. Dijawab pertanyaan itu oleh Imam Mahali. Kata Imam Mahali walam yu'abbir bidzalika fil aqwal. Tidak mengibaratkan, tidak mengungkapkan oleh Imam Nawawi bidzalika dengan demikian al-asah wa sahih. Bidzalika al-asah idza qawil khilaf wa sahih idza lam yaqwa al-khilaf. Adalah bidzalika as-sahih al-asah idza qawil khilaf wal asah wa sahih idza lam yaqwa al-khilaf. Nah, jadi tidak mengungkapkan Imam Nawawi dengan demikian al-asah dan sahih fil aqwal pada aqwal Imam Syafi'i. Aqwal kan Imam Syafi'i. Kenapa? Ta'adduban sebagai bentuk adab Imam Nawawi kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kama qala sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Qala itu filenya Imam Nawawi. Imam Qalyubi di situ ada mengomentari kama qala itu adakah? Ada. Ya. Nambah aja. Habis itu aja. Gimana Imam Nawawi mengatakan? Nah ini ada pertanyaan kan. Jadi bisa ditambah di situ. Di dalam tuh apa tadi An-Nawawi jeleh ai fil isyarat fi raudhah bisa ditambahlah ai fil isyarat fi raudhah pada al isyarat pada kitab raudhah. Jadi mana yang mengatakan pada kitab raudhah lain di kitab sinilah. Kalau mencari-cari gini kama qala qala Nawawi di mana kesimpulannya fi raudhah dalam kitab beliau Raudatul Talibin bukan di sini. Jadi alasan ini sudah dikatakan oleh Imam Nawawi sendiri dalam kitab Raudhah dan dikutip oleh Imam Mahali di sini. Nah inilah. Jadi kama qala Nawawi di mana fil isyarat pada bab al isyarat fi Raudhah pada kitab Raudhah atau ringkasnya ai fi Raudhah langsung. Kenapa dikatakan ta'adduban fa inna sahih minhum musirun bi fasadi muqabili. Fa inna sahih karena ta'bir dengan sahih minhu daripada khilaf musirun memberikan makna bipasa di mukabilihi dengan rusak kaul khilafnya, kaul keduanya. Berarti oke, kalau Imam Syafi'i memiliki dua kaul misalkan. Pertama al-asah, berarti kaul kedua masih kaul dipakai.
Karena khilafnya kuat. Ketika khilafnya lemah berarti ta'birnya sahih. Berarti seakan-akan lawannya sahih ini adalah kaulnya pasif, kaulnya rusak tidak bisa dipakai. Berarti seakan-akan mengatakan Imam Syafi'i sangat keliru, kaulnya sangat rusak tidak bisa dipakai sama sekali. Kan ketika mengatakan al-asah atau sahih. Oleh karena itu Imam Nawawi kada berani, kada ingin mengatakan dengan al-asah atau as-sahih di dalam aqwal. Jadi mengatakan al-azhar dan al-masyhur. Nah, jadi fa inna sahih karena qaul sahih minhu. Jadi minhu damir itu kembali kepada al-khilaf al-muhdatsi anhu. Jadi di situ di Umairah rasanya ada komentarnya. Umairah napa minhu di situ? Qalyubi kan Umairah yang ada? Enggak diingat. Oh, minat ta'bir ya. Kalau Qalyubinya Bang? Ada? Kalau Umairah adalah bedakah? Damir minhu kembali ke mana aja? Minho-nya deh. Ini yang nyaman keterangan Imam Al-Bakri lah. Jadi ad-damir minho itu bisa didebit menhandak. Ini dan ini bagus Rasulullah, lebih bagus daripada syarah Imam Qalyubi dan Mahalli. Jadi damir di situ rajonil khilaf, tapi al-muhdatsi anhu, khilaf yang terbit daripada sahih. Inilah. Jadi ketika diibaratkan as-sahih, berarti mukabilnya gairu sahih. Gairu sahih ini berarti pasif kaulnya. Nah, jadi ketika mengibaratkan as-sahih pada akwal, berarti memberikan kesan bahwasanya kaul khilaf Imam Syafi'i kedua tadi adalah kaulnya pasif, rusak, salah berarti. Nah, ini. Jadi keterangan Al-Bakri, dhamir pada minhu itu kembali kepada al-khilaf. Tapi khilaf yang mana? Al-muhdatsi anhu, khilaf yang terbit daripada sahih. Ngalah, khilaf yang terbit daripada sahih. Nah, ini. Ini lebih mudah dipaham. Wahai su aqulu al-mazhab. Jam tanggal 11 WIB. Mungkin 1 jam enggak dah. Berapa? Nah, ya itu kita sudah landung jadi mulai. Jadi mungkin dapat cukup di sini ya oleh. Karena lumayan ini penjelasannya lah. Lumayan masa usak dan ini penting karena ini rumus minhaj. Kalau kita kada paham ini goodbye, apalagi bacanya mukadimah ditinggal. Ada kan orang baca minhaj mukadimahnya ditinggal. Wah, ini selamat tinggal ya sudah. Wahai aku lil akhir wallahu a'lamu bissawab. Mulai ada pahamin hatinya gimana? Jadi kalau mau ambil istilah tentang fikihnya aja. Ya. Ada paham kita. Nanti udah. Nanti udah